Kepada yang terhormat Bapak Menkumham Republik Indonesia Bapak Mahfud MD, kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi Jenderal Rusdi Hartono, mohon izin saya menyampaikan atas dasar keterangan dari Bapak Menkumham Republik Indonesia Mahfud MD yang mengatakan di segmen media massa CNN Indonesia pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang berbunyi di antaranya saya bersalah karena emosi memfitnah kantor polisi. Saya tidak tahu bersumber dari mana. Di sini dapat saya jelaskan dan saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah sama sekali mengatakan baik secara langsung maupun di akun video TikTok saya memfitnah kantor polisi. Saya hanya mengkritik instansi Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak baik tidak dapat ditiru. Karena saya seorang pelajar dan juga guru-guru saya serta orang tua saya tidak. Siswi SMP viral karena dipolisikan Pemkot Jambi. Fadia Alkaf akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Syarifah Fadia Alkaf bakal kembali bertemu pejabat penting Indonesia. Dia kabarkan akan bertemu Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD dan diundang berbicara pada Hari Anak Nasional yang akan dihadiri Presiden Jokowi. Kabar Fadia bakal bertemu Mahfud MD itu awalnya beredar di sejumlah media sosial. Metrojambi.com menghubungi Fadia pada Sabtu, 9 Juni 2023. Tetapi siswi SMP 1 Kota Jambi ini sudah tidur. Ibundanya Kusmiati yang menjawab telepon membenarkan adanya rencana anaknya bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi tidak tahu berangkatnya kapan, ujar Kusmiati. Mahfud MD adalah pejabat tinggi pertama yang memberikan pembelaan terhadap Fadia Alkaf setelah dia dipolisikan oleh Kabag Hukum Setda Kota Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra. Fadia dilaporkan karena mengunggah konten-konten kritis ke Pemkot Jambi terkait tidak perjuangan neneknya, Hapsah, mendapatkan keadilan. Sang nenek memperjuangkan ganti rugi dari perusahaan pabrik kayu PT Rimba Palma Sejahtera Lestari atau PT RPSL karena rumah dan sumurnya hancur diduga akibat jalan di depan rumahnya dilalui kendaraan melebihi kapasitas. Menurut dia, kapasitas jalan 5 ton tetapi kendaraan yang melintas sampai 20 ton. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, tulis Mahfud MD di akun Twitternya @muhammadmahfudmd Minggu 4 Juni 2023 malam. Atas pembelaan Mahfud MD dan pihak-pihak lain, Pemkot Jambi melalui Kabag Hukum Gempa Awaljon Putra akhirnya mencabut laporannya di Polda Jambi. Syarifah Fadia, sikat Jokowi, Gubernur dan Wali Kota Jambi semua tidak bisa selesaikan masalah nenek Hapsah. Siswi SMP di Jambi, Syarifah Fadia Alkaf, makin senggol banyak pejabat. Sebab permasalahan kerugian dan ketidakadilan yang menimpa nenek Syarifah Fadia, yaitu nenek Hapsah, sampai saat ini tidak bisa diselesaikan dari level wali kota sampai presiden sekalipun. Presiden Jokowi pun kena senggol siswi SMP ini. Saking frustasinya, Syarifah Fadia pun curhat semoga ke depan bisa mendapatkan pemimpin yang bisa menepati janji dan benar-benar membantu menyelesaikan keluhan masyarakat. Syarifah Fadia mengatakan, masalah ketidakadilan yang menimpa nenek Hapsah dengan para pemimpin yang tidak bisa menepati janjinya. Syarifah Fadia mengatakan, usai bertemu dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait pada Selasa, 13 Juni 2023. Malamnya dia dan keluarganya bersama rombongan Aris diundang bertemu dengan Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam pertemuan itu, Syarifah Fadia menceritakan kronologi masalahnya dan Gubernur Jambi berjanji lagi akan membantu menyelesaikan masalah nenek Hapsah. Padahal pada 9 September tahun lalu, Bapak Gubernur Al-Haris pernah janji dan datang juga di rumah nenek Hapsah, tapi sampai saat ini belum terlaksana janjinya, kata Syarifah dikutip dari TikTok @Fadia Alkaf, Kamis 15 Juni 2023.
Siswi SMP itu pun berharap mendapatkan keadilan yang sudah 10 tahun ditunggu-tunggu. Semoga ke depan dapat Fadia dapatkan pemimpin yang menepati janji dan benar membantu keluhan masyarakat dipimpinnya. Sebab sulitnya gapai keadilan di negara ini, kata Fadia. Syarifah Fadia mengatakan, masalah Nenek Hapsah tidak bisa diselesaikan dari pejabat kota sampai kepala negara sekalipun, termasuk Presiden Jokowi. Fadia perjuangkan karena sudah 2 kepala daerah dan 1 kepala negara. Bahkan Bapak Jokowi secara langsung bertemu dan menceritakan masalah Nenek Hapsah, tapi tidak bisa selesaikan permasalahan Nenek Hapsah dengan perusahaan Cina ini, kata dia. Siswi SMP itu juga senggol Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, juga tidak membantu menyelesaikan masalah ini. Selain mengidamkan pemimpin yang menepati janji dan peduli dengan rakyat, Fadia pun tagih janji Mahfud MD yang masih kicap menuduhnya sudah fitnah kantor polisi. Fadia juga menunggu klarifikasi Bapak Mahfud MD untuk berkenan klarifikasi ke publik alasan Fadia bersalah, kata Fadia. Bantu Syarifah Fadia Alkaf, Komnas Perlindungan Anak temui Kapolda Jambi. Tim Komisi Nasional Perlindungan Anak atau PA Pusat dan Provinsi Jambi melakukan pertemuan dengan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono di Markas Polda Jambi, Rabu 14 Juni 2023. Pertemuan dihadiri Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA Provinsi Jambi Sauna Eka Tiondang, Direktur Dreskrim Sus Kombes Pol Kristiantori, Direktur Reskrimum Kombes Pol Andri Anata Yudhistira, serta Dewan Pengawas dan Komite Etik Bima Sena Raga Waskita. Pertemuan ini membahas kasus video viral siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi, Syarifah Fadia Alkaf, yang menuntut ganti rugi kerusakan rumah neneknya, Hapsah, akibat aktivitas sebuah perusahaan milik pengusaha asing. Dalam kasus ini, SFA dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awal John Putra. Laporan itu kemudian dicabut setelah SFA mengakui kekeliruannya dan meminta maaf. Dalam kasus ini, SFA dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awal John Putra. Laporan itu kemudian dicabut setelah SFA mengakui kekeliruannya dan minta maaf. Terima kasih sudah bersilaturahmi ke Polda Jambi. Kami menyambut baik kedatangan Bapak dan Ibu. Penanganan kasus ini lebih sensitif, khususnya opini masyarakat dan berita di media, kata Kapolda Jambi.